Martial Peak Bab 785 Pertandingan Kematian. Dengan cibiran, Yang Kai mengulurkan tangan dan melepas bajunya yang compang camping, memperlihatkan fisiknya yang kencang dan otot-otot yang beriak yang sepertinya mengandung kekuatan yang mengejutkan. Berdiri di tengah bilah angin yang mengamuk, Yang Kai tetap tak bergerak, seperti gunung besar, menahan badai di sekitarnya tanpa bergeming sedikit pun. Teman, sepertinya kekuatanmu tidak seberapa. Keributan menyebar ke seluruh kerumunan seketika di saat Yang Kai mengucapkan kata-kata ini. Penonton ras iblis yang berdiri di tribun semua terkejut dan kagum. Mereka semua mengira kali ini, dengan Di Xiao secara pribadi mengambil tindakan, Yang Kai akan dengan cepat dikalahkan, bahkan dibunuh, tetapi situasi di depan mereka sangat berbeda dari harapan mereka, memberi mereka kejutan yang tidak kecil. Bahkan dibungkus sepenuhnya dengan bilah angin, tubuh Yang Kai tidak menerima kerusakan yang nyata, hanya menderita beberapa luka kecil. Sepertinya fisiknya telah mencapai tingkat ketabahan yang luar biasa, memungkinkan dia untuk menahan serangan seperti itu secara langsung. Semua orang tercengang. Provokasi Yang Kai membuat ekspresi Di Xiao menjadi agak jelek, yang terakhir tersenyum cemberut saat dia membalas, "Kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Aku harus melihat berapa lama kamu bisa terus memuntahkan omong kosong seperti itu." Mengatakan demikian, Di Xiao melambaikan tangannya, dan tornado yang berputar-putar yang meliputi seluruh panggung arena kematian dengan cepat berkontraksi, memfokuskan semua kekuatan penghancurnya pada posisi Yang Kai, dengan kuat menjebaknya di tempat. Saat tornado berkontraksi dengan cepat, jumlah dan intensitas bilah angin juga meningkat pesat, membentuk zona pembunuhan yang gelap dan padat di sekitar Yang Kai. Seperti naga hitam yang marah itu menghantam Yang Kai. "Membentuk truki adalah sesuatu yang bisa aku lakukan juga." Yang Kai menyeringai, dan dengan raungan besar, kepala naga besar muncul di atas kepalanya. Cahaya keemasan yang menyilaukan menembus angin gelap membawa serta momentum yang mengejutkan dan kejam. Sebuah tubuh panjang dengan cepat terbentuk di belakang kepala naga emas dan di saat berikutnya, dia melesat bertabrakan dengan tornado gelap. Kedua entitas itu saling merobek. Di seluruh panggung arena kematian, badai emas dan hitam yang berputar-putar mengamuk. Naga emas Yang Kai baru saja dipanggil adalah naga yang sama dengan tato di punggungnya. Sebelumnya, Yang Kai hanya dapat menggunakan kekuatan tersembunyi ini ketika dia dalam keadaan transformasi iblis, tetapi sejak kunjungannya ke Sekte Es di mana dia telah menggabungkan jiwa dengan Su Yan, dia menemukan dia bisa melepaskannya bahkan dalam keadaan normalnya. Selain itu, naga emas juga dikaitkan dengan jiwa Yang Kai sehingga jauh lebih gesit dan responsif daripada keterampilan marsial sederhana milik Di Xiao. Kedua naga itu bertarung satu sama lain, menciptakan tampilan sengit yang luar biasa. Perhatian penuh semua orang tertuju pada pemandangan yang luar biasa ini, semuanya menatap ke langit di atas panggung arena kematian, bertanya-tanya naga mana yang akan menjadi pemenang terakhir. Asteris Hong 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 Asteris. Dengan serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, seolah-olah gunung berapi meletus, kedua naga itu terjalin, dan tornado gelap secara bertahap dipukul mundur oleh naga emas, mundur dalam kekalahan berulang kali, warnanya dengan cepat meredup. Tru Yang Yuan Qi selalu menjadi musuh Ki Iblis, jadi aura naga emas yang dipancarkan membuat setiap pembudidaya ras iblis yang hadir merasa tidak nyaman. Tiba-tiba, sepasang teriakan bergema dan dua sosok yang telah berdiri di atas panggung arena kematian selama ini berkedip dan bertabrakan, darah segar menyembur keluar saat mereka melakukannya. Pada titik tertentu, ketika mata semua orang tertarik pada dua naga yang bertabrakan di langit, Yang Kai dan Di Xiao juga mulai terlibat dalam pertempuran sengit. Semburan energi yang mengerikan memenuhi panggung arena kematian. Setelah kedua sosok itu terpisah satu sama lain, Yang Kai mengusap tangannya di dada, jari-jarinya meneteskan darah saat dia melakukannya. Yang Kai merasakan sakit yang luar biasa pada saat itu. Meskipun dia hanya bentrok dengan Di Xiao untuk beberapa napas, dia merasa tubuhnya telah ditusuk oleh ribuan serangan, dada dan lengannya sekarang menanggung banyak luka dalam sampai ke tulang. Penghargaan tinggi Gou Qiong untuk Di Xiao tidak salah tempat. Sebagai puncak transenden Orde Ketiga, yang terakhir memang memiliki rasa pertempuran dan pengalaman bertempur yang jauh di atas rata-rata, memungkinkan dia untuk memanfaatkan setiap pembukaan yang disajikan di hadapannya. Namun, meskipun kondisi Yang Kai sangat menyedihkan, kondisi Di Xiao tidak jauh lebih baik. Salah satu bahu Di Xiao telah terkoyak dan sebagian besar dagingnya sekarang hilang, menyebabkan darah mengalir di tubuhnya tak terkendali. Auranya yang mengesankan juga menunjukkan beberapa tanda gangguan saat wajahnya berubah karena rasa sakit.
Menatap satu sama lain, terengah-engah, mata kedua petarung di atas panggung arena kematian keduanya memerah pada saat bersamaan. Pada saat ini, haus darah telah menghabiskan hati Yang Kai dan Di Xiao, satu-satunya pemikiran sekarang adalah bertarung dan membantai lawan di depannya. Ketika dia melihat darah mengalir dari perut Yang Kai, Sueli, yang duduk dengan malas sepanjang waktu, tiba-tiba melompat berdiri, matanya yang indah bergetar saat dia menatap ke arah panggung arena kematian. Ekspresi tidak percaya menutupi wajahnya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang mustahil. Nyonya, Yumo melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Alis Sueli berkerut dalam saat dia menarik napas dalam-dalam, merilekskan ekspresi kagetnya dan duduk lagi hanya beberapa napas kemudian. Yumo memasang ekspresi bingung, tidak mengerti mengapa Sueli tiba-tiba bereaksi keras. Meskipun penampilan Yang Kai memang jauh di luar ekspektasi semua orang, dapatkah itu saja menyebabkan dia bertindak begitu di luar karakter? Apa yang Nyonya baru temukan? Yumo memikirkannya sebentar sebelum perlahan menggelengkan kepalanya dan memusatkan perhatiannya kembali pada pertempuran di bawah. Niat membunuh mengalir keluar dalam gelombang besar, dan bahkan dari tempat dia berdiri tinggi di tribun, Yumo bisa dengan jelas merasakannya, dengan cepat menenangkan pikirannya agar dia tidak secara tidak sengaja terpengaruh olehnya. Di Xiao dan Yang Kai dicocokkan secara merata, masing-masing cocok dengan pukulan lain untuk pukulan, tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa hasil akhirnya sekarang. Ki iblis yang tebal dan kuat yang muncul dari tubuh Di Xiao menciptakan area gelap di sekelilingnya yang dipenuhi dengan energi jahat. Di sisi lain, Yang Kai seperti matahari kecil yang terbakar, Tru Yang Yuan Qi melonjak ke arah sekitarnya, menghalangi serangan Ki Iblis Di Xiao. Dua energi yang berlawanan saling bertabrakan dengan keras, masing-masing mencoba untuk memusnahkan yang lain. Kedua petarung mendorong kekuatan mereka hingga ekstrim, tak satu pun dari mereka yang berani menahan atau menunjukkan belas kasihan. Raungan keras dan raungan memekakkan telinga memenuhi udara. Niat membunuh yang mengejutkan muncul dari Yang Kai yang sekarang hanya bisa berpikir untuk membunuh, berteriak ke surga, melupakan segalanya, satu-satunya keinginannya sekarang adalah menghancurkan musuh di hadapannya. Tru Yang Yuan Qi dengan gila melonjak dan tiba-tiba menekan Ki Iblis pihak lain. Ekspresi Di Xiao menegang dan dia tidak berani ragu-ragu, tubuhnya berkedip-kedip dan langsung muncul di atas Yang Kai saat dia mengirimkan serangan telapak tangan yang menghancurkan yang dipenuhi dengan aura mematikan ke arah pemuda manusia bertopeng di bawah. Tanah di sekitarnya langsung hancur dan berubah menjadi debu halus, tetapi Yang Kai berhasil menghindari serangan ini pada saat-saat terakhir dan melakukan serangan balik, mengirimkan serangan telapak tangannya sendiri yang diisi dengan Tru Yang Yuan Qi yang padat ke arah Di Xiao. Tanpa reservasi sedikit pun, kedua petarung di atas panggung arena kematian menggunakan semua keterampilan dan kekuatan mereka untuk bentrok satu sama lain. Ranah kultivasi Di Xiao lebih tinggi daripada Yang Kai oleh dua alam kecil, tetapi Ki Iblisnya ditekan oleh Tru Yang Yuan Qi milik Yang Kai sehingga dia hanya bisa mengeluarkan sekitar 80% dari kekuatan penuhnya, menyebabkan dia merasa sangat kesal dan frustrasi. Saat kontes antara Yang Kai dan Di Xiao menjadi semakin intens, energi dunia di sekitarnya menjadi semakin bergejolak menutupi sosok mereka dan mengaburkan aura mereka. Penonton yang berdiri di tribun sekarang hanya bisa melihat sosok samar-samar berkedip-kedip dan tidak bisa menentukan situasi yang tepat di atas panggung. Ini benar-benar pertandingan kematian. Darah terus memercik ke tanah yang retak saat ledakan yang memekakkan telinga terus-menerus terdengar. Baik Yang Kai dan Di Xiao telah dikonsumsi oleh kegilaan dan telah kehilangan jejak semua hal lain di sekitar mereka. Pertempuran sengit semacam ini menyebabkan semua orang yang menyaksikannya gemetar karena kegembiraan dan ketakutan. Berbagai keterampilan marsial ras iblis yang indah dilepaskan dari tangan Di Xiao, masing-masing menyebabkan Yang Kai sangat menderita. Sebagai tanggapan, Yang Kai menggunakan fleksibilitas dan potensi yang likuidnya untuk membelah dan menembus pertahanan Di Xiao. Kedua sosok itu terjerat dan dengan keras membombardir satu sama lain, setiap serangan membawa serta niat membunuh yang kejam. Saat mereka bertarung, kilatan cahaya terus-menerus meledak dan area di sekitar mereka sepertinya meledak seolah-olah sedang dilanda hujan meteor, menyilaukan penonton yang menyaksikan. Sebelum ada yang menyadarinya, setengah dari panggung arena kematian telah dihancurkan. Belum pernah ada pertempuran yang menyebabkan kehancuran arena kematian seperti itu sebelumnya. Setiap penonton ras iblis merasakan darahnya mendidih, banyak dari mereka berharap mereka bisa membuang semua kehati-hatiannya ke angin, melompat turun dari tribun, dan bergabung dalam pertarungan berdarah ini sampai mati.
Di Xiao menjadi semakin terkejut saat pertempuran itu berlanjut. Tidak pernah dia bermimpi bahwa seorang bocah laki-laki yang ranah kultivasinya jauh lebih rendah daripada dirinya sebenarnya bisa memiliki kekuatan seperti itu. Serangan pembunuhannya sendiri terus-menerus menghujani Yang Kai tetapi seringkali hanya bisa melukai Yang Kai secara dangkal, tidak pernah sekalipun memberikan pukulan fatal yang dimaksudkan. Tubuh lawannya seperti bongkahan baja, sama sekali tidak seperti manusia rapuh yang pernah dia lawan sebelumnya. Namun, yang paling mengejutkan di Xiao adalah ketangguhan dan daya tahan Yang Kai. Masing-masing dan setiap gerakan yang mereka berdua lakukan mengandung jumlah kekuatan penuh yang dimungkinkan, tidak satu pun dari mereka menahan apapun. Jadi setelah pertarungan yang begitu lama, di Xiao sangat bingung dan telah menghabiskan sejumlah besar ki iblisnya, menyebabkan kedua momentum dan kekuatannya untuk turun jauh di bawah puncaknya. Tapi bocah manusia ini berbeda, dia entah bagaimana berhasil mempertahankan tingkat pengeluaran yang sama sepanjang waktu, tidak pernah melemah sekalipun, bahkan menjadi lebih intens seiring berjalannya waktu. Itu seperti tubuhnya mengandung pasokan truki yang tidak ada habisnya. Selain itu, semakin Yang Kai terluka, semakin brutal dia melawan, seolah-olah rasa sakit itu adalah obat yang merangsang sifat haus darahnya. Saat pertempuran berlanjut, Di Xiao memperhatikan sesuatu yang benar-benar membuatnya takut. Luka yang diderita Yang Kai selama pertarungan mereka sebenarnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Misalnya luka berat yang sebelumnya dia terima dari semburan pembuka bilah angin sekarang pada dasarnya telah menghilang. Bocah ini bahkan bisa memulihkan lukanya sendiri di tengah pertarungan. Di Xiao tidak melihat Yang Kai meminum pil atau ramuan apapun, selain itu tidak ada waktu baginya untuk melakukannya. Untuk pertama kalinya, Di Xiao menemukan bahwa orang aneh seperti itu benar-benar ada. Tidak hanya dia bisa bersaing dengan apa yang disebut putra surgawi yang dicintai, dia sebenarnya jauh melebihi mereka. Penemuan ini memberikan pukulan telak bagi harga diri Di Xiao, menyebabkan suasana hatinya menjadi agak suram. Dia adalah elit di antara elit ras iblis. Pada usia 80 tahun, dia telah mencapai puncak dari alam transenden Orde Ketiga dan diharapkan untuk menerobos ke alam Sein sebelum usia 100 tahun. Master alam Sein berusia 100 tahun adalah kehadiran langka di seluruh dunia. Beberapa kekuatan besar alam Tong Xuan berhasil membesarkan murid elit mereka sendiri ke alam transenden pada usia yang sangat muda, tetapi begitu mereka mencapai alam itu, hampir semuanya akan mengalami penurunan tajam dalam tingkat pertumbuhan mereka dan lebih sedikit lagi berhasil menjadi master alam Sein sebelum berusia 100 tahun. Tapi dia, Di Xiao punya potensi seperti itu. Gou Qiong memiliki harapan yang tinggi padanya dan memberinya lingkungan kultivasi dan sumber daya terbaik untuk mendukung pertumbuhannya. Di Xiao selalu bangga akan hal ini dan merasa bahwa suatu hari dia pasti bisa menjadi orang terkuat di bawah komandan iblis atau bahkan mungkin menjadi komandan iblis itu sendiri. Tapi sekarang, dia telah menerima pukulan yang menghancurkan. Jika yang dilaporkan Gou Che adalah kebenaran, maka bocah manusia yang bahkan sekarang bertarung secara seimbang dengannya baru berusia 25 atau 26 tahun. Mungkinkah dia telah berkultivasi selama beberapa dekade dengan sia-sia? Bersambung.